Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alima Sofia, SMBMP. Saya merupakan salah satu dosen yang aktif mengajar di Prodi Teknik Industri Universitas Askia Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu PDD UKT-PT bidang pengajaran. Dalam video ini, saya akan menyampaikan mata kuliah perancangan dan pengembangan produk yang merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi teknik industri semester 6 dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS. Adapun materi yang akan saya bawakan pada video ini adalah pengembangan produk baru dan siklus hidup produk. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 3. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep dasar, tahapan perancangan, dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan pasar. Kemudian yang kedua adalah mampu merencanakan, merancang, dan mengelola proses pengembangan produk dengan pendekatan inovatif serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan metode dan alat analisis seperti quality function deployment dalam evaluasi dan pengembangan prototipe produk. Selain itu, dalam menentukan nilai pada mahasiswa, ada beberapa aspek yang dinilai pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah komponen kehadiran dan akhlak dengan presentasi bobot sebesar 10%. Kemudian tugas dan kuis sebesar 20%, kemudian proyek kelompok yang ada di akhir semester itu sebanyak 30%, kemudian UTS dan UAS masing-masing memiliki bobot sebanyak 20%. Pada mata kuliah ini saya menerapkan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, di mana metode ini sangat cocok untuk pembelajaran blended learning dan online learning, serta menekankan keterlibatan aktif partisipasi dari mahasiswa. Di akhir materi dan di akhir perkuliahan, mahasiswa akan diberikan tugas refleksi sebagai asesmen atas pemahaman materi yang telah disampaikan oleh dosen. Dan di akhir semester, mereka akan mengumpulkan project based learning atau PJBL. PJBL ini dilakukan mulai pada pertemuan ke-10, di mana mahasiswa akan mengerjakan proyek kelompok dengan membuat house of quality untuk produk yang mereka pilih. Proyek ini bertujuan untuk mengaplikasikan konsep quality function deployment dalam merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Mahasiswa di sini akan dituntut untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen, kemudian menentukan spesifikasi produk yang sesuai, membuat house of quality yang menghubungkan kebutuhan konsumen dengan spesifikasi teknik produk, juga mempersembahkan hasil proyek dalam bentuk presentasi dan laporan. Berikut video pengajaran yang akan saya sampaikan secara daring melalui Zoom, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan berkah dan rahmat untuk kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di online meeting pada hari ini ya, kelas online pada hari ini dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan produk. Tidak lupa juga kita sampaikan sholawat untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang sudah membawa kita ke era yang lebih baik daripada masa dulu. Oke, jadi untuk hari ini, sebelum kita mulai kelas, seperti biasa Ibu mau absen dulu ya. Kita absen dulu dari Smart.
Oke. Baik, Freska hadir? Freska, apakah ada suaranya? Tadi kayaknya ada. Oke lah, kita next dulu. Sepriadi, Hadir Ibu. hadir. Egit, Hadir Ibu. Aldo, Hadir Bu. Nah, oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai pengembangan produk baru dan strategi siklus hidup produk. Sebelum Ibu jelaskan dulu mengenai bagaimana tahapan-tahapan pengembangan produk baru dan strategi siklus hidup produk, Ibu ingin menyampaikan dulu apa saja capaian pembelajaran mata kuliah pada materi hari ini ya. Jadi yang pertama, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan langkah-langkah dalam proses pengembangan produk baru dan pertimbangan utama dalam pengelolaan proses dalam penentuan pengembangan sebuah produk. Kemudian, yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan tahap-tahap siklus hidup produk. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, ada yang sudah pernah memahami apa itu siklus hidup produk? Oh, Freska mau jawab boleh. Apa itu siklus hidup produk Freska? Jadi siklus hidup produk atau product life cycle itu adalah tahapan yang dilalui di mana suatu produk sejak diluncurkan hingga akhirnya ditarik dari pasar. Tahap-tahapnya ada 4. Yang pertama perkenalan atau introduction, terus ada pertumbuhan atau grow, kemudian tahap kedewasaan atau maturity, kemudian ada tahap terakhir yaitu penurunan atau decline, Bu. Nah, penurunan atau decline. Oke, kita simpan dulu jawaban Freska ini ya, karena tadi itu di akhir kalimatnya Freska itu ada bagaimana produk itu mulai dari dia lahir sampai dia ditarik kembali gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah kita mau produk kita itu ditarik kembali? Kan? Nah, coba nanti kita pelajari gimana caranya supaya kita itu punya waktu yang lebih lama. Produk kita punya waktu yang lebih lama, tidak ditarik kayak gitu. Kalau ditarik kan berarti produk kita kan sudah tidak laku lagi gitu ya, istilahnya seperti itu. Tapi jangan sampai produk-produk kita ini sampai ditarik, sampai tidak laku, karena itu bisa bisa mengurangi kepercayaan konsumen terhadap kita, perusahaan kita, atau produk kita, seperti itu. Oke, kita next dulu tentang pengembangan produk baru. Sebelumnya nih, produk. Kita cari tahu dulu definisi dari produk nih. Produk merupakan sesuatu yang dijual oleh perusahaan kepada pembeli. Apakah produk itu hanya barang? Tidak Bu. Iya Bu. Siapa ini yang jawab? Sepriadi Bu. Iya Bu. Sepriadi hanya barang saja yang kita jual? Kalau yang namanya produk itu barang Bu. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Sama Bu. Sama. Oke. Jadi yang namanya produk yang kita jual ini, oke lah kita ambil contoh ojek online. Apa yang mereka jual? Jasa, Bu. Jasa Bu. Jasa. Izin Bu. Emang ojek online itu produk Bu?
Produk dong. Karena gini, ini kan ini ya, kita lihat dulu dari penjabaran ini ya. Produk. Produk adalah sesuatu yang dijual oleh perusahaan kepada pembeli gitu. Apa yang kita jual? Ada, kalau ojol dia menjual apa? Jasa dia kan nganterin kita ke Iya, Bu. tujuan. Nah, apakah dia menjual motornya? Tidak, Bu. Tidak kan? Nah, jadi yang dia jual adalah jasa. Jadi yang namanya produk itu ada dua bentuk. Yang pertama ada barang dan jasa. Jadi seperti misalnya hotel. Hotel itu juga jasa. Bank, jasa. Iya memang dia punya produk gitu ya. Produknya itu produk-produk apa? Tabungan, dalam bentuk tabungan. Tapi sebenarnya apa sih yang dia jual ke kita gitu? Kepercayaan kita terhadap bank itu untuk kita dapat menyimpan uang atau meminjam uang seperti itu. Nah, itu. Jadi kalau ada barang yang tidak terlihat, nah itu biasanya masuk ke jasa. Oke ya. Sampai di sini clear? Clear, Bu. Sip. Lanjut. Nah, sebelum ke siklus tadi. Nah, yang pertama ada proses dan organisasi pengembangan produk, yaitu adalah proses di mana kita menguraikan proses pengembangan produk generik dan memperlihatkan variasi penggunaan proses ini dalam berbagai situasi dan lingkungan industri. Di mana kita itu juga menjelaskan bagaimana seorang individu diorganisasikan dalam suatu kelompok yang terlibat dalam proyek pengembangan produk. Kemudian di tahapan yang kedua adalah perencanaan produk, yaitu menjelaskan metode untuk mengambil keputusan produk mana yang akan dikembangkan. Keluaran dari metode ini adalah pernyataan misi untuk proyek tertentu. Jadi maksudnya kita itu dalam merencanakan sebuah produk, kita juga harus punya yang namanya visi dan misi, seperti itu. Kemudian kita harus mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, spesifikasi produk, penyusunan konsep, seleksi konsep, dan pengujian konsep. Nah, aktivitas-aktivitas ini merupakan sebuah aktivitas kunci pada fase pengembangan produk ya, pengembangan konsep produk. Jadi kita harus tahu dulu nih apa yang dibutuhkan oleh si pelanggan. Produk-produk seperti apa yang mereka inginkan kayak gitu. Kalau misalnya mau pengen punya sepatu gitu kan, pengen memproduksi sepatu, kita harus tahu dulu sepatu seperti apa yang mereka inginkan. Sepatunya nih juga kita klasifikasikan dulu mau sepatu laki-laki atau sepatu perempuan, karena mereka punya kebutuhan yang beda. Kalau sepatu perempuan misalnya, nah ini harus tahu dulu, kita mau segmennya apa, apakah untuk wanita kantoran, atau mau wanita yang suka berolahraga, atau sepatu-sepatu yang bisa digunakan dalam beberapa apa namanya occasion apa ya situasi-situasi tertentu gitu, misalnya bisa dipakai untuk bekerja bisa, tapi dipakai buat jalan-jalan juga bisa. Nah kayak gitu. Jadi ini adalah aktivitas kunci gitu. Jadi kita harus tahu dulu konsumen itu maunya produk yang seperti apa. Nah, kemudian ada arsitektur produk. Nah, ini maksudnya dalam mendiskusikan implikasi komponen, kinerja produk, biaya manufaktur, dan manajemen proyek. Jadi maksudnya arsitektur tuh desain, ya desain dari produk itu seperti itu. Jadi desainnya tuh mau yang seperti apa gitu. Beda lagi dengan desain industri yang ada di bawahnya ini ya. Jadi ada arsitektur produk, ada desain industri. Nah, desain industri ini menjelaskan peran desainer industri, isu-isu berkaitan dengan interaksi produk dengan pemakainya, termasuk pertimbangan aspek estetika dan ergonomi dalam proses pengembangan produk. Jadi dalam desain industri ini yang kita tekankan adalah
ini estetikanya dan ergonominya. Jadi kita membuat produk yang cantik, yang bagus, yang menarik, tapi kita tidak lupa juga menerapkan prinsip-prinsip ergonomi di mana produk itu juga bisa nyaman digunakan. Contohnya tadi balik lagi ke sepatu gitu ya. Kita mau bikin sepatu gitu yang cantik. Pastinya kalau yang perempuan itu pasti sukanya yang cantik-cantik seperti itu. Tapi di satu sisi kita juga harus memikirkan kenyamanan mereka. Nah, kenyamanan mereka ini ada di ergonominya. Harus kita cek lagi. Apakah sudah masuk, sudah bisa digunakan dan dipasarkan kepada si konsumen. Apakah mereka nanti nyaman dan sebagainya. Kemudian ada desain untuk proses manufaktur. Mendiskusikan teknik-teknik yang digunakan untuk mengurangi biaya manufaktur. Teknik-teknik ini terutama diterapkan pada fase perancangan sistem dan perancangan detail sistem pada proses pengembangan produk. Jadi kita itu nanti mau pakai sistem yang seperti apa nih dalam membuat sepatu seperti itu. Dan ini lebih teknis ya. Jadi kita kalau yang tadi itu kita memikirkan konsep dan sebagainya, tapi kalau di desain proses manufaktur ini benar-benar di teknisnya, teknik apa saja yang harus kita terapkan supaya kita bisa menciptakan sebuah produk yang ini tadi, yang dia punya unsur estetik dan ergonomi seperti itu. Oke. Ini juga ada membuat prototipe, menjelaskan metode untuk menjamin upaya pembuatan prototipe. Jadi prototipe itu maksudnya seperti contoh gitu ya. Jadi dia barang contoh. Bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk barang tapi belum jadi, masih setengah jadi, seperti itu. Kemudian ada analisis ekonomis, pengembangan produk, itu menguraikan metode-metode untuk memahami pengaruh-pengaruh dari faktor internal dan eksternal terhadap nilai ekonomis proyek. Dalam hal ini faktor internal itu biasanya lebih merujuk kepada si perusahaan itu sendiri dan eksternal itu kondisi di luar. Jadi kalau kita pernah dengar SWOT ya? Apa itu SWOT? Sudah pernah belajar tentang SWOT? Bu, sudah Bu. Sudah. Apa itu SWOT? Eh, SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threat Bu. Jadi kalau strength dan weakness itu lebih merujuk kepada faktor internalnya. Tapi dari opportunity dan threat, jadi kalau strength dan weakness, strength itu apa? Kekuatan, weakness kekurangan, itu lebih merujuk kepada si internal. Kalau opportunity dan threat itu lebih kepada lingkungan di luar di luar perusahaan. Jadi misalnya tentang pelanggannya, tentang lingkungan sekitar tempat usaha dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian kita harus mengendalikan proyek, menjelaskan beberapa konsep dasar untuk memahami dan menggambarkan interaksi antara tugas-tugas dalam proyek, juga menjelaskan metode untuk perencanaan dan pelaksanaan proyek pengembangan. Oke. Tentang pengembangan produk, inovasi produk dan lain sebagainya. Apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk ke siklus produk, siklus hidup produk? Sejauh ini belum ada Bu. Belum ya, oke. Kita lanjut ke produk life cycle atau siklus hidup produk.
Nah, product life cycle itu menunjukkan tahapan-tahapan yang dilalui produk dari perancangan hingga ditarik dari pasaran. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Freska di awal ya. Nah, portofolio produk merupakan kisaran produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu masa. Jadi itu keadaannya, bagaimana keadaan si produk itu dalam jangka waktu tertentu, mulai dari dia lahir sampai dia ditarik. Nah, seperti itu. Kemudian manajemen portofolio produk penting untuk pengelolaan cash flow. Jadi portofolio ini tuh maksudnya seperti track record dari si produk ini, apakah dia ini memang berkembang atau dia memang ada kekurangan seperti itu. Jadi itu portofolio ini digunakan oleh manajemen untuk mempertimbangkan kembali apakah produk ini memang layak, apakah produk ini menguntungkan atau malah merugikan seperti itu. Oke, kemudian dapat membantu perancangan produk baru. Jadi kalau misalnya kita kan lihat nih portofolio produk tadi itu apakah oke atau tidak. Jadi kalau oke, apa fitur yang bisa kita tambahkan? Kalau tidak oke, apakah kita ganti? Setidaknya orang-orang sudah tahu dulu kalau produk ini sudah ada. Gitu. Kemudian di pertumbuhan produk, pertumbuhan pasar. Nah, di sini sudah mulai ada kelihatan dia profitnya sedikit puncak di paling atas. Jadi ini kalau di market maturity tadi penjualannya dia cenderung lebih tinggi atau bisa dia stagnan. Bisa lihat ya di sini dia lurus. Nah, dia sudah ada di puncak dan dia stagnan. Kalah dalam mengembangkan sebuah produk seperti itu. Nah, nih karakteristik dari si siklus hidup tadi ya, ada perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Kalau dalam perkenalan ini, penjualan ini dia cenderung rendah. Jadi, karena kalau bagaimanapun logikanya diabetes ini kan adalah penyakit keturunan gitu ya. Jadi gimana caranya supaya orang tua yang kena diabetes ini tidak anak-anaknya itu tidak ikut terdampak gitu. Jadi untuk orang-orang yang sudah ada diagnosa diabetes, jadi keturunan di bawahnya mulai disadarkan, dijadikan target segmen baru supaya mereka tidak mengalami hal yang sama seperti orang tuanya. Nah, kemudian ada inovasi produk, yaitu mengembangkan variasi baru dari produk yang sudah ada untuk menarik minat pasar. Contohnya ini Sunlight Gel. Tadinya kan Sunlight tuh ya sabun cuci piring yang biasa aja, tapi sekarang sudah ada muncul varian baru Sunlight yang pakai gel gitu. Kemudian Ibu pernah lihat juga ada Mama Lemon. Kalau Mama Lemon kan biasa tuh ya produknya seperti itu. Tapi sekarang ada juga Mama Lemon yang variasinya sekarang untuk menghilangkan kerak di penggorengan. Nah, itu kan juga termasuk inovasi. Kemudian ada yang namanya joint venture, yaitu adalah kolaborasi dua perusahaan untuk mengembangkan produk atau masuk ke pasar baru. Contoh joint venture yang besar yang kita ketahui ya, misalnya Astra International dengan Honda. Hondanya Honda Motor ya, jadi Astra International ini dia joint venture dengan Honda supaya Honda ini bisa dirakit di Indonesia. Kan itu lebih murah gitu sebenarnya. Untuk Honda ini itu keuntungannya dia jadi lebih murah. Seperti itu. Kemudian packaging, mengubah tampilan atau desain kemasan agar lebih menarik. Contohnya teh poci. Teh poci ini kan identik dengan teh celup, teh-teh yang diseduh seperti itu. Tapi sekarang sudah muncul kemasan botol atau kemasan kotak itu untuk menarik konsumen muda. Karena kan konsumen muda ini cenderung suka sesuatu yang mudah gitu ya, yang instan gitu. Jadi mereka maunya langsung minum aja kayak gitu.
Kemudian ada cara-cara lain seperti ekspansi pasar ke wilayah baru, promosi khusus, bundling produk, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah masih ada anak-anak ibu? Iya Bu, belum ada pertanyaan. Oke, sekian yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini tentang materi hari ini. Kira-kira ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan? Baiklah, adapun kesimpulan yang bisa saya ambil pada perkuliahan kali ini yaitu ada 6 langkah-langkah pengembangan produk, yaitu perencanaan, pengembangan konsep, pengembangan tingkat sistem, pengembangan rinci, pengujian dan perbaikan, kemudian yang terakhir yaitu peluncuran produk. Siklus hidup produk adalah tahapan yang dilalui oleh suatu produk sejak diluncurkan sampai akhirnya ditarik dari pasar. Ada 4 fase siklus hidup produk, yaitu perkenalan atau introduction, pertumbuhan atau growth, kedewasaan atau maturity, dan yang terakhir yaitu penurunan atau decline. Oke, jadi terima kasih Freska untuk resumenya ya. Jadi Ibu tambahkan lagi sedikit. Jadi benar ya, kita itu sekarang belajar bagaimana suatu produk itu dirancang mulai dari tahap perencanaan, identifikasi kebutuhan pelanggan, hingga uji konsep dan pembuatan prototipe. Nah, ini penting sekali agar produk yang dikembangkan benar-benar sesuai kebutuhan pasar. Terus kita belajar juga gitu bahwa setiap produk memiliki siklus hidup, mulai dari perkenalan ke pasar, tumbuh, mencapai puncak hingga akhirnya dia menurun. Nah, supaya tidak menurun nih gitu ya. Jadi manajemen itu sebaiknya menerapkan banyak strategi-strategi seperti inovasi, repackaging, atau ekspansi pasar. Nah, ini menjaga agar produk tetap bertahan di dunia industri seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti Ibu yang bertanya. Nah, sekarang adalah tugas refleksi. Nah, kan kita sudah mempelajari nih tahapan dari pengembangan produk dan siklus hidup produk. Nah, refleksikan bagaimana kedua konsep ini dapat membantu sebuah perusahaan dalam menciptakan, mempertahankan, dan mengembangkan produknya di pasar. Nah, sertakan pandangan pribadi Anda tentang tahapan mana yang paling penting dan mengapa. Di tugas refleksi tadi bisa kalian kumpulkan di Smart bagian tugas ya. Seperti biasa di sini. Nah, ini sudah ada. Oh, oke lah. Bisa dikumpul. Nah, kemudian untuk materi-materi juga sudah Ibu upload. Nanti kalau bingung mau buat belajar untuk UAS, bisa lihat dari PPT ini. Oke, sekian dari Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Izin Bu, tugasnya dalam bentuk ketikan atau tulis tangan Bu? Ketikan lebih baik ya. Ketikan lebih baik. Terima kasih Bu. Ya. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tugasnya ini individu ya, bukan tugas kelompok. Ibu. Baik Oke. Bu. Oke, terima kasih Baik, Bu. untuk partisipasinya hari ini. Mari kita tutup kelasnya dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Baik, Bu. Bu. Baik, Bu.